Ya Mumajjad Ya Imam al-Qiblataini. Lagi. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Ya Rabbi salli wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan berkah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kami buka majelis tauhid ini, majelis penuh cinta ini dengan salamnya para anbiya, salamnya para ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil busra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumin hadha ila yaumil akhirah, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, akang-akang, teteh-teteh, Masya Allah, yang saat ini Allah perkenankan hadir di Masjid Al-Latif, yang saya husnuzoni Masjid Al-Latif ini adalah salah satu masjid yang insya Allah menjadi cikal bakal membawa umat Nabi Muhammad SAW bisa dekat dan tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena saya bukan orang Bandung aja tahu Masjid Al-Latif gitu ya. Alhamdulillah Akang Teteh, saya Rizky, asli Cirebon ya, dekat. Kemarin dapat amanah ngisi membersamai kelas sekolah cinta, tadi sudah disampaikan sama Ustadz Irgi. Dan hari ini sebelum saya kembali pulang ke Cirebon, saya diperkenankan sama Allah Subhanahu wa taala, dikehendaki, ditakdirkan wasilah pejuang-pejuang, kita sebutnya teman-teman kita di Bandung itu pejuang-pejuang IOA ya, Employee of Allah ya, untuk bisa apa ya? Bukan ngisi ceramah ya, tapi berbagi apa yang pernah Allah titipkan kepada kami. Karena apa-apa yang kami sampaikan pada siang hari ini bukan lahir dari kecerdasan otak ya, bukan lahir dari kehebatan individu, tapi Allah titipkan dari keberkahan hidup yang kami diizinkan sama Allah Subhanahu wa taala dekat sama orang-orang solih ya. Termasuk kalau Akang Teteh ikut kajian di sini ya, majelis after work itu ada beberapa guru-guru kami ngisi di situ. Dan alhamdulillah sedikit banyak orang yang selalu berkumpul dengan orang solih, orang yang selalu duduk jalsah sama orang-orang yang selalu menyerukan, mensyiarkan agama Islam ini, agama tauhid ini untuk kembali kepada Allah, maka sesempit apapun hatinya akan lapang seketika. Jadi kalau seandainya ada yang lagi duduk di sini, kok lagi sempit hatinya, insya Allah pulang dari sini bakal lapang. Ya. Apalagi ini hari Ahad. Ya. Hari Ahad biasanya orang-orang Bandung kemana teh? Ke mall ya, Masya Allah. Kemarin saya datang itu pakai shuttle di Pasteur, Masya Allah macetnya minta ampun. Sekarang kesini ada pasar apa itu Kang Dodi? Ya ada Bonju, ada Gazebo segala macam. Bandung padet. Ya. Tapi ternyata ada segelintir hamba-hamba Allah yang Allah izinkan larinya nggak ke mall, yang nggak duduk di bioskop, yang mungkin bawa anak, bawa suami, bawa istrinya, datangnya duduk di masjid. Dan itulah segelintir hamba-hamba yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sadari makna ini teman-teman semua. Karena mohon maaf, mahal. Ya. Masuk surga itu caranya murah. Ke masjid bayar nggak ini? Barangkali dari DKM Al-Latif minta sumbangan, enggak kan?
Atau dari panitia PPA minta sumbangan, enggak kan? Tapi alhamdulillah yang hadir di sini ada 1000 orang, ya ratusannya malaikat. Insya Allah. Tapi mohon maaf, orang-orang yang dikasih sama Allah dunia berupa materi, banyak enggak ternyata yang pakai karunia Allah itu untuk bermaksiat kepada Allah? Banyak? Banyak. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di awal majelis ini, mudah-mudahan segala karunia titipan dari Allah Subhanahu wa taala tidak kita pakai untuk bermaksiat kepada Allah. Karena nggak sadar tuh Bu, nggak sadar, banyak orang nggak sadar. Dikiranya rezeki itu cuman berupa masalah fulus. Recehnya namanya nukut kalau bahasa Arab. Dikiranya rezeki itu, padahal mohon maaf, rezeki kaki, tangan, penglihatan, hati, pikiran, itu pun rezeki Allah. Tapi banyak orang yang melangkahkan kakinya ke tempat-tempat maksiat. Dan mohon maaf, kalau kita ngelihat ada tetangga kita, teman kita, orang lain yang bermaksiat di jalan Allah, ya. Jadi kita ini kan di dunia ini semuanya jalan Allah. Tapi ada yang bermaksiat, ada yang tak. Haram bagi kita untuk merendahkan mereka. Hati-hati loh. Wah iya ya, betul nih kata Ustadz Rizky nih ya. Saya sih hebat nih, siang-siang hari Ahad ke Masjid Al-Latif, geser-geser tuh, nyenggol-nyenggol tuh sampingnya. Itu ada tetangga saya, ya Allah Bu, ini hari Ahad, kumpulnya di tempat-tempat yang Masya Allah. Ngomongnya Masya Allah padahal ngerendahin. Nah itu gak boleh seperti itu. Hati-hati. Kami diceritain oleh guru kami di majelis. Kita punya guru Umurobina Abu Yahya di Cirebon, Pondok Pesantren Al-Bahjah. Alhamdulillah Al-Bahjah juga ada di Bandung, tapi kayaknya Bandung Barat ya. Itu beliau itu selalu sering bercerita seperti ini teman-teman. Ada seseorang ahli maksiat. Yang ahli maksiat itu tinggalnya di pasar. Jadi zaman dulu tuh ya, di pasar itu segala macam kemaksiatan ada. Orang mabuk ada, preman juga ada ya. Pembunuh ada juga, pezina ada di situ. Nah, ada satu orang penjahat, ahli maksiat, yang hampir semua dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala itu udah dilakoni itu. Pezina juga, pemabuk juga, preman juga, suka malakin orang. Kalau ada orang-orang pada takut sama dia. Ya. Namun suatu ketika Allah kasih nur tuh di dalam hatinya. Tiba-tiba ahli maksiat ini kangen, rindu ngedenger ada seorang ulama di atas gunung sana hidupnya, yang Masya Allah ulama ini karena mastur ya, tersembunyi hidupnya, nggak mau deket dengan keramaian ya. Kalau bahasa zaman dulu ya mungkin bertapa kali ya, tapi kalau bahasa zaman sekarangnya mungkin ya zikir, tirakat di gunung Bu. Nah maksiat ini tahu-tahu dikasih hati sama Allah Subhanahu wa taala, itu rindu sama orang yang tadi didengar-dengar sama orang itu, pengen ketemu, kangen. Pernah kita punya perasaan kangen sama guru kita? Nah, kalau ada perasaan kangen gitu tuh ada namanya ba'its, ada keinginan baik, nggak boleh ditunda tuh. Itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kan kita sering ngomongnya, ya Allah, minta taufik hidayah ya Allah, taufik ya Allah. Padahal hatinya itu udah dilembutin sama Allah, kangen sama kebaikan, tapi kita nggak mau. Nah, itu udah dikasih taufik, kita nolak. Padahal kalau taufiknya dijalanin dapat hidayah. Nah, kangen si ahli maksiat ini dan beliau menjawab permintaan hatinya untuk naik ke atas gunung. Dilalaknya Bu, si kiainya ini, ulama besarnya ini ya, yang Masya Allah beliau itu punya karomah, sampai kalau seandainya jalan, awan itu nutupin beliau, kayak Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu sepanjang hidupnya tuh gak pernah kepanasan. Rasulullah jalan, awan nutupin. Dan mukjizat-mukjizatnya Rasulullah itu tuh terwariskan kepada para penerusnya, pewaris Nabi, warasatul anbiya, para ulama. Ada yang bisa sholat kayak Rasulullah khusus, ada yang hatinya tenang lembut kayak Rasulullah, ada yang dikasih keajaiban apa. Dan ini termasuk ulama yang kalau seandainya beliau jalan tuh awannya tuh ikut, jadi nggak bakal kepanasan. Enak nggak kalau kayak gitu Bu? Enak nggak kan? Enak banget ya. Kita sih ngelihatnya taunya awannya bukan bisa jalan. Dulu masa kecil saya itu ada film namanya Dragon Ball. Dinaikin awan ke awan kinton tuh ya ibaratnya. Itu nggak usah seperti itu.
Nah, ulama ini kisahnya itu mau ke bawah ke pasar karena persediaan makanannya itu habis. Jadi ulama ini cuman ke pasar tuh sebulan sekalian. Cuman mau beli makanan terus dia mau bertapak lagi di sana di atas gunung. Ahli maksiat naik ke atas gunung, ulamanya turun gunung. Dulu ya, naik turun gunung tuh beda dengan naik turun gunung di Bandung. Kalau di Bandung itu kalau mau dari sini ke Gunung Tangkuban Perahu jalannya gede enggak? Gede. Jadi mungkin nggak ketemu. Nah dulu itu dari kampung yang ada pasarnya sampai dengan gunung, dari gunung ke pasar itu cuman ada tanah sepetak. Tanah apa sih? Kalau seandainya kayak tanah sawah tuh kan? Pokoknya tanah tuh cuman bisa dilalui satu orang zaman dulu. Di jalan ahli maksiat ini ketemu sama ulama. Begitu ketemu sama ulama, kaget dua-duanya. Begitu kaget, ahli maksiat yang ngelihat ulama, yang dia pengen ketemu dengan dirinya, itu langsung seketika lompat ke sebelah kiri, matanya tertunduk wajahnya, ya, langsung ngasih kode, silakan kiai lewat, dan nggak bisa ngomong apa-apa. Berarti ahli maksiat ini mengagungkan seorang kiai, betul? Padahal ahli maksiat nih, ceritanya ahli maksiat. Kiainya begitu ngelihat ahli maksiat, hatinya ngomong, ini ngapain orang jalan di hadapan saya? Mau ngapain ini ke atas gunung? Ya. Emang dia pantas kok menghindar? Dan ini jalannya saya harus lewat. Coba lihat, seorang ahli maksiat, ya, dia punya rasa pengagungan kepada syiar Islam, dan salah satunya ulama itu syiar Islam. Masjid ini adalah syiar Islam. Logo-logo komunitas, organisasi apapun itu adalah syiar Islam. Ya. Tapi sebaliknya, ulama kekasih Allah ini memandang ahli maksiat ini dengan pandangan tidak kasih sayang. Padahal mohon maaf, pandangan ainur rahmah, pandangannya Rasulullah itu harus dimiliki sama seorang dai sekalipun yang bukan ulama. Ya, saya ini bukan ustadz, Bu, bukan kiai apalagi ulama, tapi saya adalah dai. Ya. Semua yang menyampaikan kebaikan adalah harus punya pandangan ainur rahmah, pandangan kasih sayang. Si wali Allah ini ngerasa dirinya hebat, ngeliat ahli maksiat itu emang hina. Itu seketika begitu papasan, awannya berhenti. Begitu ahli waliullah ini jalan, awannya nggak mau ngikutin lagi. Dan seketika itu orang yang tadi ahli maksiat begitu ngelihat kiainya turun, Allah izinin detik itu nangis sejadi-jadinya, taubat karena ngelihat orang yang dekat sama Allah pada saat itu. Dan semenjak saat itu dia menjadi kekasih Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Semudah itu Allah menaikkan derajat seseorang dan menghinakan seseorang. Dan yang tadi jadi wali seketika hilang kewaliannya. Jadi mohon maaf ya, saat ini teman-teman yang ada di masjid ini adalah ciri orang-orang solih yang insya Allah muttaqin, orang-orang yang bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mudah bagi Allah untuk menghinakan kita kalau seandainya hilang rasa syukur kita dan kita memandang rendah orang lain. Makanya jangan sampai kita punya pemandangan rendah, ngelihat orang dengan pandangan hina, ngerasa diri kita lebih hebat, lebih wah, jangan. Tapi kalau seandainya ada di antara kita atau saudara-saudara kita kok saat ini lagi terjerumus dalam lembah dosa, kalau Allah mau, jadi wali, langsung jadi wali, Bu. Dengan cara apa? Terserah Allah caranya gimana. Ya. Karena kita enggak ya. Makanya kalau seandainya memandang seseorang itu jangan lihat dari pandangan saat ini, tapi dari pandangan bagaimana dirinya nanti akan wafat, meninggal. Ya. Kita nggak boleh sombong, sekalipun saat ini kita mungkin sholat witirnya tiap malam 11 rakaat kayak Rasulullah SAW. Ya. Tapi kalau seandainya Allah mau, bisa jadi naudzubillah min dzalik kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi ada orang dikisahkan oleh Rasulullah SAW, mereka mungkin setiap hari berzina wanita, begitu mau meninggal pernah ngasih air minum kepada anjing loh yang najis, Bu, bukan kucing, anjing dikasih air minum. Husnul khotimah masuk surga gara-gara ngasih makan
anjing. Minuman, anjing. Dan itulah mukadimah kita di pertemuan hari ini, bahwasannya saat ini kita dipertemukan Al-Latif murni bukan karena kita orang solih, murni bukan karena kita benar-benar orang hebat, tapi murni ini kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah menginginkan kita menjadi mulia. Maka sadari makna ini dan hayu sama-sama kita menjadi hamba Allah yang mulia. Dan hari ini Masya Allah, kita ketitipan tema bagus nih. Panitia minta temanya apa ya Ustaz Rizky ya? Saya pikir berkali-kali gak ketemu. Kayaknya kalau ngebahas cinta nanti cuma remaja aja yang datang nih. Saya pengennya semua dapet nih. Apa ya kira-kira permasalahan umat saat ini ya? Akhirnya tahu-tahu terbesit habis sholat maghrib. Kayaknya temanya bahagia aja deh. Saya mau nanya dulu nih ke teman-teman semua. Siapa yang hari ini ngerasa lagi bahagia? Angkat tangan. Loh dikit banget ini. Yang lain mana bahagia nggak? Akang bahagia nggak di belakang Kang? Tuh malu-malu. Ya, berarti apa tandanya? Ini orang mau bahagia malu-malu nih. Berarti hakikatnya bahagia nggak tuh? Orang bahagia itu biasanya percaya diri loh. Ya, karena nggak punya beban. Tapi kalau bahagia itu masih malu-malu, biasanya mau beban. Bahagia tapi mikirin utang. Aduh bahagia nggak ya? Mau ngomong bahagia, tapi saya masih punya masalah. Enggak lah. Nah, maka saya mau kasih tahu kepada teman-teman semua, ya, bahagia itu adalah sebuah rasa, sebuah kata yang paling dicari oleh manusia. Kalau nggak percaya, buka Google. Coba, trending topik orang paling banyak cari di Google itu apa? Cara untuk bahagia. Berarti di Indonesia ini banyak orang stres, Bu. Ada kan? Misalnya cara buat konten YouTube muncul, berapa orang yang pernah nyari. Cara untuk menjadi orang kaya, berapa orang yang nyari. Cara mau belajar agama, berapa orang yang nyari. Nah, ternyata statistik YouTube itu, statistik Google itu menyatakan paling banyak orang nyari ngetik di Google itu adalah cara untuk bahagia. Ya Allah. Kalau kata bahasa Cirebonnya sih melasna mencak. Apa tuh bahasa Bandungnya tuh? Kasihan banget apa sih? Apa kan? Ya pokoknya itulah. Saya nggak tahu bahasa Sunda Empire ya. Ibaratnya. Karena Cirebon itu apa heterogen banget ya. Perumahan Cina sama Arab depan-depanan. Cirebon Timur isinya Sunda semua. Cirebon Barat isinya Jawa semua. Kota Cirebon campur aduk gitu tuh. Jadi saya berada di daerah kawasan yang semua bahasa tuh keluar. Jadi nyampur semua, nggak ada yang ori di Cirebon tuh. Semuanya ada Jawa Barat itu ya. Di Jawa Barat, Jawa Tengah ada semua di Cirebon. Nah, intinya teman-teman semua, banyak orang itu mencari bahagia dan memang secara riset penelitian kata pakar, orang apapun tujuan hidupnya, kalau ditanyain kamu pengen apa aslinya hidup di dunia ini, apa yang kamu paling cari? Paling banyak 5 pertanyaan itu ujungnya pasti pengen bahagia. Tadi dicontohin ya sama Ustadz Irgi ya. Kalau ada seorang suami, kenapa sih kok mau kerja berangkat badak subuh belum nemu matahari, kerja pabrik misalnya di daerah Bandung, biasanya pulang jam 4 karena overtime jam 8 baru pulang, matahari ketemu lagi nggak Bu? Enggak. Ditanyain, Kang punten, akang 12 jam lebih di luar cari uang, sebenarnya tujuannya buat apa? Buat apa Bu? Ya buat istri saya cari nafkah. Oke. Emang kalau seandainya istri akang itu dikasih nafkah, uangnya buat apa Kang? Ya istri saya buat belanja lah Mas, namanya juga perempuannya ibu-ibu, belanja apa aja tuh ya dibelanjain ya, beli sapu lidi aja di Tokopedia. Cuman sekarang ibu-ibu belanjanya udah gak ke mall tuh. Tapi Masya Allah kurir-kurir kadang ke rumah itu nganterinnya baskom sama sapu lidi. Allahu Akbar. Ya. Emang kenapa kalau ibunya nanti, tadi udah nanya satu ya, kenapa kerja buat istri? Kenapa kalau istrinya dapat duit, istrinya bisa belanja? Kenapa kalau istrinya belanja, istri saya seneng? Kalau istri seneng kenapa? Ya kalau istri saya seneng, saya juga seneng. Nah berarti dia tuh bahagia kalau istrinya bahagia.
Coba nanya ke siapapun orang, maksimal 5 pertanyaan, kelima itu pasti ujungnya dia nyari bahagia. Teteh kenapa? Kok sholat malam rajin banget? Kan Allah kan mewajibkannya cuma 5 waktu sholatnya. Kok sholat tahajud bangunnya sampai jam 2, Masya Allah, gak ngantuk teteh? Ya saya sholat supaya deket sama Allah, 1. Kenapa mau deket sama Allah? Ya kan kita hamba Allah, Kang. Biar Allah ridoin saya, 2. Emang kalau Allah ridho gimana perasaannya apa? Ya kalau seandainya Allah ridho sama saya bahagia. Ujung dari pertanyaan manusia, pencarian manusia dari brojol rahim ibunya sampai dengan masuk ke liang lahat, pengen bahagia. Pertinyi pertanyaannya, ya, apa yang bisa membuat seseorang itu bahagia? Apa Kang? Paling depan antum. Antum bahagia kalau apa? Gak ada. Antum paling depan. Antum bahagia kalau apa? Apa? Dekat sama Allah, ya. Tapi benar nyarinya bahagia, ya. Sekarang bahagia nggak? Belum lah, berarti nggak dekat sama Allah kan? Alhamdulillah. Karena ngerasa belum dekat sama Allah, maka salah satunya saya siang hari ini Kang nggak jalan-jalan sama temen, duduk di Masjid Al-Latif pengen bahagia. Cocok, ya. Betul bukan? Betul nggak? Betul. Ya. Dan ternyata orang-orang tuh semuanya pengen bahagia. Tapi permasalahannya, kenapa sedikit orang yang bahagia? Kenapa sedikit orang yang bahagia? Karena saya punya masalah. Nah, di sini ya paradoksnya. Saya pengen bahagia, tapi setiap orang punya mustahil. Ada orang gak punya masalah, mustahil. Ya, siapa yang gak punya masalah? Dari presiden paling atas sampai dengan orang yang nganggur sekalipun gak kerja, pasti punya masalah. Anaknya sultan pun pasti punya masalah. Ya. Kalau sunatullahnya seorang hamba Allah itu pasti punya masalah karena ada yang diuji atau diazab sama Allah. Karena diazab mau diampunin dosanya sama Allah, atau diuji karena dia mau dinaikin derajatnya sama Allah. Ya. Pertanyaan saya simpel kira-kira. Masalah yang Allah hadirkan kepada diri kita tuh, itu bentuk sayang atau bentuk ketidakpedulian? Sayang. Bener teh? Asri. Kalau bener bentuk sayang, saya doain mudah-mudahan dapat masalah semua. Loh, katanya kalau seandainya masalah dari Allah itu bentuk sayang. Masalah dari Allah bentuk sayang nggak Kang? Yang duaan nih, ya, kembar tapi beda ya. Masya Allah. Kira-kira kalau dikasih sama Allah itu masalahnya bentuk kasih sayang bukan? Yakin? Ngangguknya 100% atau 50 nih? Ya. Kalau seandainya betul-betul bentuk sayang, pertanyaan selanjutnya, kenapa Allah sayang kok malah nggak seneng? Ya Allah, saya pengen ya Allah masuk surga ya Allah tanpa hisab. Betul? Atau setiap dari kita doanya kayak gini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhiratiha wa qina. Ya Allah, berikan hamba kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Nah, tahu-tahu Allah ngasih ujian besok. Ya Allah, kenapa saya dapat masalah? Padahal masalahnya kata Allah ini baiknya buat kamu. Ya. Kamu ini kalau nggak dikasih masalah lupa daratan. Ya. Fir'aun tuh nggak punya masalah karena raja, punya kekuasaan, punya ahli agama yang bisa nyelewengin orang, kekayaannya dia punya. Karena nggak sakit-sakit, nggak punya masalah, jadi Fir'aun bu. Nah makanya kalau seandainya di sini ada orang nggak mau masalah, ini lagi ngelamar di PT Fir'aun sejati. Loh kenapa? Ya karena kalau orang mau punya masalah itu supaya orang itu kembali kepada Allah. Itu rumusnya. Tapi ternyata nggak cukup sampai di situ. Ya. Ternyata nggak cukup sampai di situ. Seseorang itu
kalau seandainya tidak mau masalahnya mengganggu kebahagiaannya. Rumusnya ada yang pertama syaha, kedua itu mah rukun Islam tuh. Beda rumus, itu mah rukun Islam. Ya, ibaratnya. Kalau seandainya Anda mau bahagia apapun keadaannya, kalau bahasa kerennya unconditional happiness. Wah, apa tuh artinya? Bahagia tanpa syarat. Mau punya duit saya bahagia, mau nggak punya duit saya bahagia, mau saya ada masalah bahagia, utang 1 miliar bahagia, utang 1 juta bahagia, uang saya nggak punya hutang tapi terus ngasih orang lain saya bahagia, begitu pulang ke rumah mertua dicemberutin saya bahagia, denger ocehan tetangga saya bahagia. Syaratnya ada siapa yang pengen tahu? Angkat tangan. Pengen tahu semua ya. Berarti selama ini bahagianya pakai syarat semua ya. Betul? Ya. Maka sebelum 5 ini saya kasih bocoran, saya kasih bridgingnya dulu. Kalau mau bahagia, konsepnya ganti kata kalau dengan walaupun. Ulangin semua, 1, 2, 3. Ganti. Itu bridgingnya tuh. Orang kenapa nggak bisa bahagia? Karena selalu dalam dirinya, walaupun nggak diucapin, hatinya meyakini ada kalaunya. Saya bahagia kalau tahun ini dipanggil haji. Wah. Kalau dipanggil haji, nggak taunya nggak dapat kuota dari pemerintah. Sedih apa enggak? Sedih. Saya bahagia kalau utang saya yang 10 juta lunas. Utangnya nggak lunas-lunas, bahagia apa enggak? Enggak. Saya bahagia kalau seandainya saya daftar biaya beasiswa LPDP keterima di Oxford University. Waduh. Nggak taunya jangankan LPDP, SBMPTN aja nggak keterima di ITB. Bahagia nggak kira-kira? Enggak bahagia. Karena ada kata apa? Kalau. Coba teteh akang ganti kata kalaunya dengan walaupun. Saya bahagia walaupun tahun ini belum haji. Enak nggak? Saya bahagia walaupun belum bisa keterima di Oxford. Saya bahagia walaupun tidak keterima di ITB. Nah, kata walaupun itu mencerminkan hati seseorang yang lapang dan ridho dengan takdir Allah. Akhirnya menelurkan sifat syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada hari ini belum bisa bersyukur kepada Allah, syukur itu dampak. Ya, hulunya apa? Hulunya itu adalah kelapangan dan ketenangan jiwa ketika Allah memberikan takdir kepada seorang hamba. Coba yang susah bersyukur tanyain, pasti hidupnya pernah penuh dengan keluhan. Mau diucapin atau mau curhat sama teman. Betul apa enggak? Nah, kalau seandainya sudah tahu rumus awalnya, kita baru ambil 5 caranya. Ya. Cara bahagia yang pertama, ini disebut 3 dari 5. Pertama, 1 penyakit, 3 kompleksitas. Ya. Kalau orang tua, mohon maaf, orang tua kita atau di Indonesia kebanyakan, kan kalau orang tua tuh sering sakit-sakitannya Kang ya. Misalnya sakit ini ngerembet kemana-mana, itu namanya tuh apa kalau sakit tuh? Komplikasi. Nah, 3 penyebab nggak bahagia ini dari 5, itu biasanya kalau kena salah satunya, itu komplikasi kedua yang lain. Jadi hati-hati. Ya, jangan sampai kena walaupun 1, karena kedua yang lain pengaruh. Tapi kalau 3 ini benar-benar nggak ada, yang lainnya nggak ada. Yaitu apa? Komponen yang pertama, 1, seseorang itu akan bisa bahagia kalau dia sudah bisa move on dari segala masalah, kesakitan, kesedihan, kekecewaan masa lalu.
Seseorang itu akan bisa bahagia ketika dia sudah bisa move on dari segala macam kepedihan masa lalu. Terserah masa lalunya apa. Ustaz Rizky, ya Allah, saya ikut sekolah cinta Ustaz. Baru 2 tahun yang lalu saya cerai. Ngelihat suami gini. Anak sekarang saya gini. Wah, udah. Kalau seandainya belum bisa move on dengan 2 tahun yang lalu, ya, susah bahagia. Ya. Dampaknya apa orang yang gak bisa move on dengan masa lalu? Padahal kita semua punya masa lalu. Dan masa lalu itu adalah waktu yang paling jauh karena kita gak pernah bisa lewat lagi. Kita gak punya Doraemon, buka pintu lemari, nyemplung gitu, gak bisa. Ya. Dampak dari seseorang yang gak bisa move on dengan masa lalu adalah tidak bisa menikmati dan mensyukuri waktu saat ini yang Allah berikan. Gimana mau mensyukuri waktu saat ini? Gimana bisa dengar ceramah kayak teteh-teteh akang-akang? Ingatnya sama masa sedih, perih, gak bisa move on. Diingat terus. Akhirnya hari ini nih, Allah kasih kesehatan, Allah kasih kaki, Allah kasih pikiran masih bisa mikir. Itu tetap gak bisa kepake. Karena apa? Semuanya ada di masalah. Berarti dia tidak bisa menikmati saat ini. Kalau ada orang yang tidak bisa mensyukuri, menikmati, memaksimalkan waktu yang Allah beri saat ini, di siang hari ini, maka mohon maaf, kena penyakit komplikasi ketiga. Seseorang itu pasti akan selalu khawatir dengan masa yang akan datang. Ya. Aduh, nanti saya tahun depan gimana? Kalau kayak gini kontrakan udah mau habis duitnya, cicilan rumah masa harus digadaikan rumahnya, anak udah mau masuk kuliah biayanya nggak ada, anak saya nanti kerja di mana? Kalau saya tua siapa yang merawat saya? Wah, pikirannya berkutat di situ sama masa yang akan datang. Coba Bu, ya, tolong jujur sama diri sendiri. Akang-akang jujur sama diri sendiri. Ini ada orang nggak bisa pergi ke masa lalu, dia kecewa, nggak bisa mensyukuri saat ini, sama khawatir di masa yang akan datang. Orang-orang kayak gini hidupnya di dunia apa di alam gaib? Coba jujur. Makanya kalau kita ngobrol dengan tipikal orang-orang semacam ini, vibrasinya negatif. Kenapa? Dunianya beda, frekuensinya beda. Ya, itu cocoknya itu mungkin ntar kalau ketemu sama ini nih, siapa tuh ustadz yang biasa ruqyah tuh. Itu ngobrolnya sama orang yang biasa masukin hamba-hamba Allah yang dimasukin sama jin nih, mungkin baru nyambung kali ya. Kenapa? Ya orang kayak gini bingung Bu. Dan ibu akang teteh sama saya mohon maaf jangan sampai menjadi orang yang seperti ini. Kasihan, waktunya habis. Hidup di masa lalu dia kecewa tapi gak bisa memperbaiki. Hari ini tidak bisa disyukuri, masa depan khawatir terus menerus. Lah ini orang bukan. Ya. Dan jangan jadi seperti itu. Jadi yang membuat seseorang susah bahagia yang pertama apa? Susah move on. Yang kedua, tidak bisa bersyukur pada saat hari. Yang ketiga, khawatir dengan masa yang akan datang. Hati-hati. Teman-teman kena salah satu di antara itu, kemungkinan besar 2 lainnya juga ada masalah itu. Coba contoh. Ada orang ngerasa sekarang gak pernah ingat-ingat masa lalu. Alhamdulillah Kang, saya udah ridho, sudah ikhlas dengan apa yang telah terjadi di masa lalu saya. Tapi sebenarnya saya tuh bingung ya, nanti kalau seandainya 10 tahun ke depan hidup saya gimana. Kalau dia bingung dengan hal yang masa depan, itu tuh berarti yang saat ini dia lagi gak bisa hidup. Hidupnya lagi di masa yang akan datang. Padahal kata Imam Ghazali, saya belajar ngaji kitab Minhajul Abidin. Minhajul Abidin tuh minhaj, jalan, abidin, hamba Allah. Jalan hamba-hamba Allah yang ingin kembali kepada Allah. Itu karangan Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, atau kita sebut biasa dengan sebutan Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, mohon maaf, seseorang yang panjang angan-angan, nih, hayalannya terlalu ke depan, ya, itu kadang dia gak sadar
bisa jadi dia mati sebelum angan-angannya. Bener nggak? Wah, panjang angan-angan, kalau seandainya saya kaya, saya pengen beli tanah dari Pasteur ujung jalan tol sampai dengan jalan apa. Panjang angan-angannya, pengen punya ini, pengen punya itu, anaknya kudu ini, kudu itu. Gitu tuh ya. Dia impiannya 20 tahun lagi, tapi mohon maaf, ada jaminan nggak tahun depan dia masih hidup? Nggak ada. Jangankan tahun depan, pekan depan aja nggak ada jaminan kita. Nah, kenapa kita panjang angan-angan urusan dunia, yang dunia itu sudah dapat jaminan dari Allah Jalla Jalaluhu. Kita nih kadang nih tahu teori tapi nggak ngeresep di hati. Iya ya, rezeki itu jaminan dari Allah. Iya ya. Tapi giliran jomblo nggak nikah-nikah, Kang, jodoh saya kemana ya? Lah sih. Tadi ngomongnya yakin rezeki jaminan Allah, tapi begitu jodoh nggak dapet bingung jodohnya di mana. Kang, duit itu kan jaminan Allah ya, betul. Tapi menurut Akang saya kerja cocoknya di mana ya? Nggak usah bingung, Anda lakukan yang terbaik, Anda lakukan kewajiban kepada Allah dan laksanakan apa yang Anda cintai tanpa menyakiti hati manusia. Allah tunjukin sendiri jalannya. Tunjukin sendiri jalannya. Ya. Apalagi model-model kayak saya kan, Masya Allah. Saya itu model tipikal orang gak bisa apa-apa. Saya sih langsung jujur ngomong kayak gitu. Lulus STM 2012 ya. Saya kerja di Cikarang 11 bulan. Mau diperpanjang jadi karyawan tetap, ibu saya suruh pulang tuh. Suruh pulang, wasilah nurut sama ibu, akhirnya bisa hikmah sama guru saya Buya di Al-Bahja. Begitu hikmah di Al-Bahja, karena ngerasa gak bisa apa-apa, udah saya mah seneng, yang penting deket sama ulama gitu tuh, disuruh apa-apa aja mau. Makanya pertama megang kamera, nih model kayak gini nih, streaming nih. Pindah lagi, ngedit-ngedit komputer, padahal gak bisa megang kamera awalnya. Alhamdulillah, jadi agak bisa. Ngedit-ngedit video di komputer, gak bisa sama sekali, karena nurut jadi pindah ke ekonomi, ngurusin keekonomian pondok. Dari ekonomi pindah ke Miska. Ya, Miska itu infak, zakat dan wakaf. Ya, pindah dari Miska ke yayasan. Sampai saya mikir, oh iya ya, hamba Allah itu hidupnya di jalan Allah itu sebenarnya cukup dia taat sama Allah, terus ikutin alurnya Allah maunya apa. Coba dirasain, pasti nanti ada jalannya. Ya. Termasuk tuh saya tuh lucu tuh kalau seandainya saya inget-inget PPA tuh, ini pola pertolongan Allah Bu ya, saya ada di organisasi, Masya Allah, kumpulan orang-orang yang mensiarkan tauhid di jalan Allah. Itu saya begitu saya nanya, Mas apa yang bisa saya bantu ya? Mas Rizky jadi trainer aja ya. Hah? Trainer? Saya tuh ikut kelas PPA Kang, mohon maaf Kang. Ngisi ngomong dari jam 8 pagi sampai dengan jam 6 sore. Kira-kira keder gak mau ngomong apa? Keder? Lah saya tuh ngomong langsung ke guru saya. Lah Mas, saya ini gak pernah ikut workshop training ngomong sama sekali. Saya ini hidupnya di pondok. Jangankan ngomong 8 jam, ngomong sejam aja gak tahu, bingung ngomong apa. Guru saya jawab, Mas Rizky, biasanya seseorang itu yang ngerasa nggak mampu, nanti dimampuinnya sama Allah. Kayak ditampar saya. Lah iya ya. Saya selama ini di Al-Bahja juga nggak pernah mampu. Kok megang kamera saya nggak bisa, tapi jadi bisa. Saya nggak ngerti ekonomi, jadi bisa, malah dapat beasiswa sampai dengan selesai sarjana ekonomi. Saya nggak bisa ngurus infak zakat center. Oh iya jadi bisa. Intinya apa? Cukup taat lalu ikuti alurnya. Insya Allah you are get the miracle. Kamu semua akan mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Jadi nggak usah bimbang masalah masa depan. Masa depan itu adalah sesuatu yang sudah dijamin sama Allah. Kita cukup deketin sama penjaminnya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu tadi 3 yang menyebabkan tidak bisa bahagia. Yang keempat, bahaya ini biasanya nih. Kalau seandainya penyakit keempat ini nggak diobatin juga bahaya. Seseorang itu tidak akan mungkin bisa bahagia kecuali dia memiliki sifat pemaaf dan mau memaafkan orang lain. Mohon maaf Teteh sama Akang, kita hidup di dunia ini, di Paris Van Java, di Bandung, atau di kota Wali Songo, Cirebon,
Kita nih tetangganya nih kanan kirinya nih manusia. Kalau Akang sama Teteh hidup di Lembang, kanan kiri tetangganya Jibril, Mikail, Israel, nggak apa-apa, nggak punya maaf. Karena mereka nggak punya salah, nggak punya hawa nafsu. Lah model-model kayak kita nih, mohon maaf, model-model yang banyak salahnya. Tetangga kita banyak salahnya. Anak kita bisa salah. Orang tua kita bisa salah. Teman kerja kita bisa salah. Kalau kita tahu ada kemungkinan orang lain memiliki kesalahan dan menyakiti diri kita, kok kita nggak mau maafin kesalahan mereka? Kira-kira apa yang ada di hati ibu sama bapak semua? Wah, nggak enak. Risih kalau ngelihat ada orang yang kita benci. Ya, risih. Mau duduk di majelis, baru duduk, enak sih, santai sih. Baru ngeliat ke kanan, itu ada ibu-ibu yang ada kerudung biru tuh, itu tuh musuh saya. Itu kalau seandainya saya beli sesuatu tuh, ini ngomong aja, jangan di sinilah duduknya, nggak enak. Nah, ya, karena apa? Karena nggak bisa maafin ibu-ibu itu tuh. Ya. Akang-akang kerja di perusahaan gitu tuh ya, wah masya Allah perusahaan lagi ya, udah kayak padang rumput, serigala disuruh keluar. Kadang ada orang mau dapat jabatan tuh sikut kanan sikut kiri, urusan fitnah tuh kadang sering. Betul apa betul? Kok akang-akang semua difitnah sama orang lain? Ya, Anda membela diri Anda misalnya dengan cara yang salah, apalagi, mohon maaf, itu tidak akan bisa membuat bahagia, malah membuat Anda lebih menderita. Kenapa? Karena seumur hidup Anda, otak dan pikiran Anda akan terus terkonsentrasi gimana caranya jatuhin beliau. Hilang sudah. Ya. Makanya padahal kalau kita diajarin apa? Kalau ada yang menggibahi kita, memfitnahi kita, Islam itu udah punya silabus yang bagus, sistem yang enak. Apa itu? Biarin aja. Berarti orang itu sayang sama kita karena lagi kirim pahala. Kenapa Akang bales? Ya nama baik saya, Kang. Nama baik, harga diri saya difitnah. Lebih milih harga diri apa lebih milih surga? Surga itu lebih murah ternyata daripada harga diri kita. Dan itu kenyataan manusia zaman ini. Wah, kalau saya sih biarin aja, mau orang ngomong apa omong apa. Apalagi barangkali, mohon maaf, kadang anak-anak muda zaman sekarang sering difitnah. Ya, sama orang-orang generasi milenial kadang itu sering difitnah sama generasi kolonial. Ya. Mungkin insya Allah ibu-ibu di sini nggak ada, tapi ada model ibu-ibu atau bapak-bapak generasi kolonial yang misalnya nggak ngerti digital, Kang. Akang hidupnya itu zamannya zaman digital, betul? Wah, ngebuat program dari rumah, ngebikin video, ngebikin desain, kejual laku 10 juta, 20 juta. Akang diem aja di rumah, tahu-tahu motor datang, beli mobil. Itu generasi kolonial tuh kadang ngomong lah, kan, itu anak kemarin sore bisa beli mobil dari mana? Paling nyumpang babi. Ini caranya nggak bener ini pasti. Nah itu kenapa? Karena tetangga kita memang kemungkinan punya salah. Mending wajarin, udah hatinya yang lembut, nggak usah ikut-ikutan. Anda ngebales, malah pekerjaan Anda hilang, sibuk ngurusin emak-emak. Gitu tuh ya. Jadi kalau seandainya ada orang salah kepada kita, itu wajar. Ya, itu wajar. Tugas kita adalah memaafkan. Bu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau disebut Rasulullah sallallahu alaihi, gitu dong. Oke? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, mohon maaf, kalau ketemu Abu Jahal, tahu Abu Jahal nggak? Tahu ya, musuh Rasulullah yang paling utama ya. Itu dosanya itu lebih daripada Firaun tuh. Kenapa? Ya, kalau Firaun itu ya, nganggap Tuhan gitu tuh ya, tapi nggak musuhin kekasihnya Allah. Ya, sama Tuhan mah dicuekin aja, tenggelamin beres. Tapi Abu Jahal ini cita-cita tertingginya itu ngebunuh Rasulullah. Rasulullah itu kekasih Allah, kekasih Allah. Diludahin udah, nyuruh orang ngebunuh Rasulullah juga udah, bikin komplotan koalisi untuk nyergap Rasulullah sebelum hijrah udah. Ini Abu Jahal semua cara udah dilakuin. Tapi mohon maaf, apakah Anda tahu sirahnya? Setiap Rasulullah ketemu Abu Jahal, itu Rasulullah senyum. Karena Rasulullah husnuzon, detik itu Allah akan memberikan hidayah kepada Abu Jahal.
Ya Allah, ini yang disebut pandangan ainur rahmah. Ngelihat seseorang bahkan yang tiap hari nyakitin, ngeludahin, ngirim kotoran unta, ngirim pembunuh, tetap memandang dia dengan kasih sayang. Sampai kalau seandainya Rojab itu biasanya ada event-event Isra Mi'raj. Itu event Isra Mi'raj, kalau ibu bapak tahu, begitu Rasulullah selesai dari Sidratul Muntaha, paginya itu didatengin sama Abu Jahal. Rasulullah seneng. Abu Jahal datang nih, kayaknya mau taubat nih. Ya Muhammad, ya Muhammad, dibuka pintunya. Ada apa Abu Jahal? Saya pengen tahu kamu hari ini dapat mukjizat apa lagi? Dapat wahyu apa lagi? Abu Jahal tuh sepenasaran itu sama Rasulullah, tapi bukan untuk mau taubat, tapi mau diledekin, mau dibilang penyihir, mau dibilang orang gila. Rasulullah ngomong, wahai Abu Jahal, ketahuilah, tadi malam aku baru diperjalankan dari Allah, sama Allah, dari sini ke Masjidil Aqsa, dari Aqsa ke Sidratul. Berapa malam? Ya 1 malam ini saya langsung pepek bolak-balik lagi. Ngekek Abu Jahal. Kamu gila bener-bener nih. Saya jadiin ucapan kamu untuk saya sebar ke umat kamu supaya banyak yang keluar Islam. Karena nggak mungkin saya ini pedagang puluhan tahun dari sini ke Palestina, ke Syam, itu paling cepat 30 hari sampai 40 hari. Kamu ngaku ke Masjidil Aqsa 1 malam, terbang lagi ke langit. Wah, ngekek Abu Jahal. Rasulullah masih senyum aja. Wah, singkat cerita akhirnya dia malah larinya ke Abu Bakar. Abu Bakarnya malah percaya sama Rasulullah. Kata Abu Jahal, enggak guru, enggak murid, gendeng semua. Ini selevel Abu Jahal, Bu. Mohon maaf, temannya ibu-ibu tuh yang jahat-jahat sama ibu, temannya akang-akang yang jahat sama akang-akang. Kira-kira jahatan mana sama Abu Jahal? Jahatan teman saya, Kang. Wah, parah berarti. Nggak ada jahatan teman saya. Itu mah karena hawa nafsu kita aja disakitin. Tetap paling jahat Abu Jahal. Tapi coba lihat berkahnya kekasih Allah, berkah senyumannya Rasulullah. Anaknya Abu Jahal, Ikrimah bin Abu Jahal, jadi pejuang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Lah itu. Makanya pentingnya kita selalu tersenyum dan memaafkan orang lah. Niscaya akan bahagia apapun keadaannya. Nah, yang kelima terakhir, ya, biar kita nggak usah panjang-panjang, dikit tapi jadi ngena, gitu tuh ya. Nanti ada tanya jawab barangkali. Yang kelima, yang terakhir, kalau Anda ingin bahagia tanpa syarat, ya, abaikan acuhkan nyinyiran netizen dan cocok tetangga, kata orang Cirebon. Ya. Jadi kalau Anda ganti status gitu tuh ya, dikomentarin, udah diabain gitu tuh. Atau jangan-jangan kita yang komentarin status orang lain. Jangan Bu, aduh tobat ya Allah, yang sering ketik-ketik komentar di IG, di FB dengan kalimat yang gak pantas nyakitin orang lain. Ya Allah, hisabnya berat di akhirat. Ulama-ulama zaman dulu punya amal jariah, itu ngebangun kitab Bu, bikin kitab puluhan kitab. Imam Nawawi itu umur sama kitabnya banyakan kitabnya daripada umurnya Bu. Nah kita bukan bangun amal jariah, bangun dosa jariah, semua dikomentarin jelek. Itu tuh ya Allah ada jejak digital. Ya, semua orang bisa lihat kejelekan kita. Dosa. Ya. Tapi kalau kita dinyinyirin, ya, pakai poin 4 tadi, dimaafin. Yang kedua, diabaikan. Sampai kapanpun yang terpengaruh dengan ucapan orang lain gak mungkin bahagia. Ya, karena pandangan orang lain kepada kita, paradigma orang lain kepada kita itu berbeda-beda sudut pandang, dan hak mereka nilai kita jelek. Ya, hak mereka nilai kita jelek. Kita misalnya beli mobil warna merah. Alhamdulillah beli mobil warna merah karena kita beli cash. Ya, karena dapat project apa gitu tuh ya, mungkin sama pemerintah di Jawa Barat. Ada tetangga begitu mobilnya lagi dipanasin mesinnya sama kita nih, gereng, wah kan mesin mobil baru kan enak ke Bu ya. Kalau mesin lama kan gitu. Kalau mesin baru kan halus, cekrek nih, langsung halus gitu. Nah tetangga tuh biasanya ada yang model nyinyir tuh. Aduh ibu, iya mobilnya bagus banget Bu. Sayang warnanya merah, norak banget. Itu mohon maaf, model-model nyinyir kayak gitu, model-model nyinyir gitu, itu jangan diambil hati. Ya,
Ngomong aja di dalam hati, oh iya merah mungkin dia bilang norak karena dia nggak suka warna kalau saya sukanya warna udah biarin. Ya. Dan mohon maaf, ini akang-akang sama ibu-ibu jangan model kayak yang warna merah tadi tuh. Ya. Itu ibu-ibu yang ngomong warna merah itu norak, mohon maaf. Karena dia belum bisa beli mobil. Jadi dia nyinyir. Ibu-ibunya begitu pulang ke rumahnya, dia udah gemes gitu ya. Suaminya baru pulang kerja, ayah sini deh. Apa sih bu, buru-buru? Wah, langsung sekongkol. Ayah tahu gak sih ya, itu tetangga kita kerja aja baru, kok bisa ya beli mobilnya ya? Kayaknya nyicil tuh. Wah, dinyinyirin apa gini-gini. Dan kita gak mungkin terlepas dari hal-hal semacam itu. Betul gak? Tuh. Tetangga, keluarga, saudara, tempat kerja, komunitas, di PPA sekalipun Kang Dodi, barangkali nanti ada yang nyinyir gitu tuh ya. Komunitas sama komunitas diadu, komunitas ini kalau seandainya ceramah isinya 10 jamaah, komunitas saya dong, kalau ceramah isinya luar biasa, Masjid Al-Latif penuh, berarti dia bangga-bangga aja, nggak taunya ada komunitas baru lagi. Misalnya, begitu ceramah sampai dengan ke jalan-jalan. Akhirnya dia ngomong gak banggain jamaah. Walaupun komunitas saya jamaahnya gak paling banyak, juga komunitas saya yang terlama. Semuanya dibanggain. Kalau untuk ngebela hawa nafsu, semuanya dibanggain. Makanya hati-hati, jangan jadi model kayak gitu. Ya. Sama saudara, ya Allah, dinyinyirin. Ya. Anaknya kamu sih kok kurus banget ya, ini nih anaknya saya dikasih susu ini jadinya gemuk, masya Allah, jadi berprestasi. Ya mohon maaf, itu bisa jadi nggak mungkin nggak bisa beli susu kali, tapi kenapa dikomentarin kayak gitu? Lebaran bukannya maaf-maafan malah jadi bahan gunjing. Jangan jadi kayak gitu. Tapi kalau ada yang kayak gitu kepada kita, abaikan, maafkan, karena kita nggak akan habis di dunia ini untuk urusan seperti itu. Kenapa patokannya? Patokan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Model Rasulullah yang dari lahir secara fisik itu sempurna, secara akhlak sempurna, secara kewalian, pemimpin para nabi dan rasul, tetap dinyinyirin. Apalagi model-model kayak kita yang amalah seceroh, ya, pasti banyak yang nyinyir. Oleh karenanya, ya, hati-hati dengan nyinyiran teman dan tetangga. Kita harus jaga hati. Semua ucapan di orang lain itu gak akan bisa nyakitin hati kita, asalkan state hati kita, settingan hati kita, posisinya itu benar-benar nyari penilaian Allah. Tapi kalau hati kita tidak dipakai untuk maunya dinilai Allah, maka penilaian manusia itu akan membuat diri kita menjadi susah. Orang-orang yang cuma pengen dinilainya sama Allah, itu Allah gampang. Ya, termasuk jomblo-jomblo. Di sini ada yang jomblo, angkat tangan. Jomblo. Oh, laki-laki 1, 2, 3, 4. Mana yang perempuan? Oh, banyak juga jomblo. Alhamdulillah. Teh, nggak usah khawatir teh. Ya, pertanyaan sejak dulu kala dari zaman Majapahit sampai dengan zaman Sunda Empire. Ya. Perempuan itu selalu ditanya tuh kalau Lebaran tuh, kapan nikah? Hatinya tersakiti, jodohnya belum ketemu, hilalnya nggak kelihatan, halalnya nggak tahu kapan, terus ditanya kapan nih? Jangan jadikan nyinyiran itu sebagai yang membuat diri kita sakit hati, tapi jadikan itu sebuah doa. Jawab aja kayak gini, insya Allah Desember 2022. Emangnya calonnya siapa? Mau tahu aja, gitu aja udah. Mungkin ya kira-kira nanti tahu-tahu jodohnya datang. Mungkin, barangkali dari Tangkuban Perahu bawa kuda putih kayak Pangeran Charles. Datang ke sini. Ini daerah apa Bu? Mohon maaf Bu, Latif daerah apa Bu? Nggak kedengeran? Cihapit. Oh ya udah. Barangkali ada yang jauh-jauh datang ke sini. Ya. Nah itu makanya kita bawa santai aja. Ya, hidup indah. Kalau seandainya kita senantiasa bahagia, dan bahagia tadi rumusnya. Rumusnya 1, ganti kata kalau dengan walaupun. Caranya 5. 3 penyakit komplikasi, move on dari masa lalu, tidak bisa mensyukuri hari ini, khawatir dengan yang akan datang, hilangkan, maafkan orang lain. Yang kelima, abaikan ocehan, nyinyiran tetangga ataupun netizen.
Ya, netizen sekarang ditambah tuh, zaman dulu nggak ada kurikulumnya. Ya, karena zaman sekarang ada orang nggak pernah bertetangga, taunya hidupnya di Facebook, di IG. Ya, betul apa betul? Betul. Alhamdulillah. Maka saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kawan-kawan semua di sini selalu dikasihkan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikat yang penuh dengan rasa kebahagiaan, ya, dan mudah-mudahan kebahagiaan ini di dunia bisa abadi sampai dengan yaumil qiyamah nanti di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barangkali dari ibu-ibu, akang-akang, teteh-teteh, bapak-bapak ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Monggo Ustadz Irgi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Rizky yang telah menyampaikan materi kajiannya. Semoga kita dapat mengamalkan yang disampaikan dan juga mengganti kata syarat bahagia kalau menjadi walaupun, insya Allah. Oke, dari akang dan teteh ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan sebutkan nama dan dari mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Kayis, biasa dipanggil Kay. Namanya? Kayis. Ayis, dipanggilnya Kay. Kayis. Oh, Kayis. Oh, panggilnya Kay ya. Oke, siap. Asal dari Cikampek. Cikampek. Tinggal di Antapani. Namanya perihal kesabaran. Yang saya tahu, sabar itu kan nggak ada batasnya. Tapi setiap orang itu punya batas sabar masing-masing. Nah, terus gimana sih cara agar kita tuh bisa meningkatkan kesabaran kita supaya ya ujung-ujungnya bisa memaafkan orang lain, walaupun sebanyak apapun masalah yang mereka lakukan kepada kita, kita bisa memaafkan seperti baginda Rasul. Allah. Jadi, Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini live di IG. Saya ulang pertanyaannya, barangkali nanti ada teman-teman yang lihat dari streaming. Pertanyaan dari saudara kita ini, bagaimana caranya agar kita bisa terus bersabar? Karena bersabar itu katanya nggak ada batasnya, tapi setiap orang itu selalu aja ada ujungnya gitu kan? Ya, dan bagaimana kita selalu terus bisa memaafkan? Maka jawabannya seperti ini teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Betul sekali kata Kay. Sabar itu nggak ada batasnya, tapi setiap user itu ada kapasitasnya masing-masing. Jadi kalau seandainya ngomong sabar itu nggak ada batasnya, unlimited. Tapi setiap orang tuh gentongnya beda-beda. Kalau kita umpamakan toren, ada orang yang torennya itu cuma 200 liter, ada yang 500 liter gitu ya, ada yang 1000 liter. Padahal sabarnya itu sampai ujung langit yang nggak bisa diliterin. Nah, misalnya ada setiap orang ngelakuin kesalahan, torennya penuh 10 liter. Ada lagi yang ngelakuin kesalahan nambah 20 liter sampai dengan penuh 200 liter. Nah, biasanya luber tuh. Dan itu akan kita jadi marah, kecewa, nggak bisa maafin. Ya, maka yang perlu diperhatikan ada dua hal di sini. Yang pertama disebut maintenance, perawatan. Ya. Yang kedua disebut perbaikan. Ya. Karena saya orang teknik, ngomongnya maintenance. Ya. Disebut maintenance atau pencegahan agar sabar kita nggak ngebludak, maka ada amaliyah langit, ada amaliyah zahir. Ya. Bagaimana cara maintenance-nya? Ya. Maintenance yang pertama agar kita bisa senantiasa bersabar. Ya. Kita itu harus tahu bahwasannya sabar, kedudukan sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu kedudukannya tinggi. Innallaha ma'aso, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka kita harus sadar, di saat kita disakiti sama seseorang, di saat kita dibuat puyeng sama seseorang, ya, kok kita mau sabar? Allah ma'akum, Allah ma'ana. Allah bersama kita dan Allah bersama kamu. Dan kalau seandainya kita benar-benar mau ngedaftar jadi wali Allah, kita harus senantiasa selalu bersama Allah. Ya. Jadi kita harus tahu dulu nih dari syariat Islam, apa sih keistimewaan sabar nih? Sabar 1 ini, 2 ini, 3 ini. Nah, itu harus tahu semua. Akhirnya kita tahu keuntungan sabar dan punya motivasi. Ya. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab itu berkata seperti ini. Andaikan sabar dan syukur adalah 2 kendaraan yang berbeda, niscaya aku tidak akan tahu memilih yang mana.
Sayyidina Umar bin Khattab. Maksudnya apa? Ya. Misalnya ada sabar, ada syukur. Yang satu mobil A, yang satu mobil B, dua-duanya sebagus. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab nggak tahu milih yang mana. Kenapa? Karena hakikatnya sabar dan syukur itu satu kesatuan, bukan dua hal berbeda. Orang yang tidak bisa bersabar niscaya akan sulit bersyukur, yakin deh. Orang yang saat ini miskin kok banyak ngeluh dengan kefakirannya, di saat kaya akan menjadi pelit. Bohong kalau seandainya akan dia suka sedekah miliaran, bohong. Ya. Di Bandung itu terkenal salah seorang pemuda dermawan, kayaknya teman-teman kenal, namanya Kang Dewa Eka Prayoga. Ya, sekarang buat foundation sama Ustadz Randy gitu tuh. Sekarang kaya, berbagi bulan Ramadan kemarin bagi berapa miliar, wallahu alam. Ya. Tapi sebelum kaya memang orang tipikal beliau ini sudah suka berbagi. Ya. Makanya teman-teman kalau seandainya saat ini ekonominya belum baik, kok pengen jadi kaya, mulai berbaginya detik ini. Karena kalau detik ini nggak mulai berbagi, kok teman-teman diizinin kaya sama Allah, kayaknya kaya buat susah. Kenapa? Karena bakal jadi hamba yang pelit. Ya. Kalau orang susah bersabar di saat sulit, akan susah syukur di saat lapang, di saat mudah. Kebalikannya sama. Teteh yang sekarang punya suami, aduh bager, soleh, sholat jamaah, tiap hari dikasih 2 juta, Masya Allah. Aduh, amin. Seneng gak kira-kira? Sehari 2 juta. Seneng ya? Alhamdulillah. Kok sekarang lagi enak, tapi gak mau bersyukur sama Allah? Itu tipikal orang-orang kayak gitu. Itu kalau lagi nyemplung, jatuh ke bawah, nyungsep, itu pasti susah sabar. Makanya kata Sayyidina Umar bin Khattab, sabar dan syukur adalah, andaikan sabar dan syukur dua kendaraan yang berbeda, niscaya aku tidak akan tahu memilih yang mana. Karena kenapa? Hakikatnya satu kesatuan. Jadi maintenance yang pertama itu, lihat kan, hakikat di hadapan Allah, sabar itu levelnya tuh keistimewaannya apa? Itu yang pertama. Amaliyah batin, keyakinan kita kepada Allah dan kepada syariat Islam. Amaliyah zohirnya apa? Untuk pencegahan, ya, untuk pencegahan. Ya. Amaliyah zohir untuk pencegahan adalah kita senantiasa duduk dengan orang-orang yang sabar. Ini perawatan dulu ya. Coba Akang sering duduk dengan orang yang suka ngeluh. Begitu Akang dapat masalah, nular pasti suka ngeluh. Karena Rasulullah SAW berkata, agama seseorang itu tergantung bagaimana temannya, lingkungannya. Yang dekat dengan orang bau minyak wangi, jadi wangi. Yang dekat dengan tukang besi, jadi bau asap. Sama. Orang yang suka dekat dengan orang suka ngeluh, gak sabar, bakal gak sabar orangnya. Makanya pencegahannya, duduk aja dengan orang-orang yang sabar. Ya, ini yang disebut point maintenance. Ya, maksudnya apa? Biar kita punya toren, kita punya kapasitas kesabaran, nggak ada air yang masuk, karena kita udah cegah dulu air itu masuk. Tapi kalau air itu sudah terlanjur masuk, sebelum batas kesabaran kita habis, sebelum penuh, dikurangin dengan cara perbaikan. Perbaikannya gimana? Pada saat itu kalau amaliyah langitnya, amaliyah batinnya, banyak-banyak istighfar dan minta pertolongan Allah. Disakitin, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, sesungguhnya hanya Engkau ya Allah, hamba bergantung. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan hanya Engkau ya Allah yang bisa menolong hamba. Wah. Itu kita punya guru Bu. Kalau punya hajat pondok, anak santri itu dikasih tahu semua. Malam hari ini semua santri baca surat Yasin 3 kali dan hasbunallah wa ni'mal wakil, kadang 20 kali, kadang 41 kali. Berarti beliau, guru kita, lagi punya hajat yang besar. Termasuk kalau ada ulama-ulama disakitin, ulama-ulama Indonesia, suruh baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu amaliyah untuk mengurangi nyeseknya hati kita disakitin sama orang lain. Kita sadar bahwasannya kita emang lemah, kita memang ngerasa masih tergores, hati kita belum jadi hatinya kekasih Allah, maka dengan Allah lah kita memohon pertolongan. Coba teman-teman kalau seandainya sholat, kita kan setiap hari baca Al-Fatihah kan artinya seperti itu. Iya karena budua iya karena stain.
Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Tapi kenapa di saat kita disakitin kita nggak minta tolong sama Allah? Akhirnya kita nggak dapat pertolongan untuk bisa menjadi hamba yang sabar. Itu adalah amaliyah batin, amaliyah langit. Perbaikannya. Amaliyah zohirnya seperti apa? Nah ini nih. Kalau Anda bisa melakukan seperti ini yang saya sebutin, ya, cepat atau lambat Anda bakal jadi wali walaupun gak ketahuan sama orang. Walaupun Anda bukan ulama, walaupun bukan ustadz, saya yakin bisa jadi wali. Karena ini tugasnya orang wali. Apa? Kalau Anda disakitin sama orang lain, lakuin 2 amalan ini. Ya, amalan istimewa, lebih hebat daripada Anda haji sama umroh. Ya, apa itu? Yang pertama, di saat Anda disakitin, mau pakai lisan, mau pakai fisik, Anda setiap habis sholat doain orang yang nyakitin Anda dengan doa kebaikan yang paling banyak. Contoh, dia orang kaya, nyakitin kita orang miskin, doa, ya Allah, fulanah binti fulan, ya Allah, hamba mohon tambahkan kekayaannya ya Allah, dan rubah kekayaannya itu yang selama ini nyakitin hamba ya Allah, untuk bisa bermanfaat di jalanmu ya Allah, dan muliakan beliau dunia dan akhirat. Ini susah ya, tapi kalau bisa jadi wali ya, itu otomatis ya. Ini kan anjuran Rasulullah. Hatinya yang tadinya kotor bersih otomatis, karena doain orang yang jahat dengan kita itu 100 kali lebih susah dibanding kita doain orang yang baik dengan kita. Kadang kita orang yang baik dengan kita aja dikasih cuman ngomong makasih di lisan doang, tapi gak pernah kita doain, itu aja susah. Nah doain orang yang jahat dengan kita tuh lebih susah lagi. Bisa apa bisa? Insya Allah bisa, siap. Nah sekarang kan di hatinya teteh-teteh semua sama akang-akang ada tuh ya wajah yang sekarang nongol tuh yang ngeselin tuh ya. Pulang dari sini atau sholat asar dari sini doain beliau dengan doa kebaikan. Kata malaikat, kamu dapat duluan. Wow, maksudnya apa? Kalau kita doain orang lain, apalagi doain orang jahat dengan kita dengan doa kebaikan, doa yang kita doakan untuk mereka, kita bakal dapat duluan sebelum mereka. Dan kata para ulama, doa ini lebih mustajab di sisi Allah dibanding Anda doa di depan multazam di saat bulan Ramadan dan Anda pada saat itu lagi pada umroh. Coba multazam loh, yang janjinya katanya kalau kita doa di depan Ka'bah multazam itu doanya pasti dikabul. Nah doa tadi doain orang lain lebih mustajab dibanding tadi. Kenapa? Karena doain orang yang nggak ada di depan kita dengan ketulusan, apalagi dia nyakitin kita, itu tanda hati kita bersih yang pertama. Yang kedua, karena kita didoain malaikat yang malaikat nggak punya dosa, tembus langit tanpa ada penghalang apapun. Tapi kalau Anda di depan multazam, walaupun gampang diijabah sama Allah, tapi hati Anda kotor, Anda punya masalah sama orang lain, itu menjadi hijab, doanya terhalang. Bukan karena multazamnya yang gak hebat, bukan, tapi karena kita masih punya masalah dengan orang lain. Nah ini amalan wali. Jadi kalau seandainya pengen tahu Mas Rizky, itu wali-wali ulama-ulama yang besar tuh apa sih amalannya? Ini amalannya, saya bocorin ya. Ini gratis, tapi susah Ustaz. Ya udah, saya kasih yang paling gampang nih, amalan zohir kedua nih. Kalau ada orang jahat dengan kita dan kita pengen bersih hatinya, kita pengen sabar, kata Rasulullah, tahabu. Apa itu? Saling memberilah di antara kalian memberi hadiah. Lebih susah enggak? Mau doain atau ngasih hadiah? Doain aja. Dua-duanya hebat, Bu. Saya pernah ngamalin ini, Bu. Ya, saya pernah ngamalin ini dan susah, tapi begitu saya ngasih plong. Jadi singkat cerita, Allah izinin saya tahun 2015 November saya dikasih seorang anak. Anak saya itu lahir dalam keadaan kondisi 6 bulan. Beratnya 0,8 kilo. Jadi 8 ons atau 1 kilo kurang 0,2 gram. Ya. Itu anak saya sudah stabil gitu tuh, Bu. Alhamdulillah, senang. Kata dokter, ini kalau seandainya gini terus progresnya bagus, ini insya Allah walaupun 6 bulan bakal bisa hidup. Berarti harapan kebahagiaan buat orang tuanya. Singkat cerita, saya harus pindah rumah sakit karena ada beberapa peralatan yang adanya di rumah sakit A gitu tuh ya.
Saya pindahin ke rumah sakit. Wah, di sana ternyata penanganannya parah. Alatnya bagus, tapi penanganannya parah. Sampai suatu ketika di hari ke-8 anak saya hidup, lagi stabil. Itu kan anak segitu masuk NICU kalau rumah sakit ya. Masuk NICU tuh, yang pakai inkubator. Yang semuanya oksigennya disuplai, kudu pakai listrik biar anget tempatnya dan segala macam. Itu di rumah sakit itu, Bu, pelayanannya kurang baik. Tiba-tiba mati lampu dan gak ada genset. Itu semua bayi, bukan cuma anak saya, kejut-kejut semua tuh. Dan suster-susternya santai semua. Manggil teknisinya santai semua. Sampai dengan ada 10 menitan lebih anak saya tuh gak dapat perawatan yang semestinya dapat. Padahal kalau rumah sakit biasanya mati langsung genset nyala ya. Nah ini enggak, dilalanya tuh nyari teknisi. Sampai akhirnya yang tadinya lagi stabil, drop. Namanya bayi kurang 1 kilo ya. Semua organ tubuh belum sempurna. Itu 9 hari, saya masih ingat Sabtu. Karena saya ingat guru saya mau buka majelis Al-Quran, majelis Jalalain, kitab tafsir Jalalain. Pada subuh itu menghembuskan nafas terakhir ya. Akhirnya anak saya gak ada. Kira-kira kalau seandainya saya ngikutin logika dokter gitu tuh ya, anak saya bakal sembuh gak? Bakal sembuh, karena yang ngomong bukan saya, orang medis. Tapi karena ada perilaku ya, kelalaian, kekurang gesitan yang menyebabkan ini semua bisa terjadi dan anak saya drop dan akhirnya nggak ada. Kira-kira sakit hati nggak? Tapi saya nggak mau lama-lama sama berkutat sakit hati saya. Saya nggak mau hidup saya direnggut kebahagiaan saya seumur hidup. Akhirnya begitu saya hari itu bawa bayi saya pagi-pagi, saya makamkan, ya, saya balik lagi ke rumah sakitnya. Semua susternya saya kasih hadiah, Bu. Dia satu ini buat susu. Ini apa ini Mas, kan bayi Mas udah nggak ada. Ini hadiah, makasih udah ngerawat anak saya berhari-hari. Begitu pulang dari rumah sakit, biar udah hati itu udah plong. Nah begitulah cara ngebersihin hati ya. Supaya sabar bahwasannya semuanya itu ketentuan Allah. Saya kenapa bisa ngamalin seperti itu ya? Karena saya berazam, ya Allah jadikan saya hamba yang sebisa mungkin. Kalau saya mengetahui ilmu, saya mau ngamalin ilmu itu. Dan ini pun dialami sama cicitnya Rasulullah SAW, yang namanya Sayyidina Imam Ja'far As-Shadiq. Sayyidina Imam Ja'far As-Shadiq seketika punya anak bayi. Anak bayinya masih merah. Berarti kalau masih merah tuh baru beberapa ngadain syukuran karena lahirnya anak beliau. Ini cicitnya Rasulullah nih ya, Imam Ja'far As-Shadiq. Anaknya Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin anaknya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain anaknya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah anaknya Rasulullah SAW. Begitu anak bayi ini kayak ditaruh di sini, Bu, di karpet. Kayak anak bayi aja gitu ya, ditidurin, dikasih bantal, dikasih apa, lagi syukuran. Suatu ketika karena lagi banyak riweuh gitu tuh ya, salah satu pembantu beliau itu lagi bawa kambing guling ya. Kambingnya orang Arab, pernah lihat nggak di YouTube sama Facebook yang segeblek-geblek, gede-gede gitu tuh ya, bukan dipotong-potong. Lagi jalan lewat, kesandung karpet, kambingnya jatuhin anak itu lagi panas-panasnya. Anaknya teriak kenceng, nangis, berapa menit kemudian langsung meninggal. Lagi syukuran, Bu, bayangin lagi seneng-senengnya, Bu. Cicitnya Rasulullah SAW bangun mau marah. Namanya pembantunya orang soleh juga, bacain ayat Al-Quran. Wal kadhiminal ghaidha. Jangan marah. La taktum. Wah, akhirnya ngereda tuh Imam Ja'far As-Shadiq. Akhirnya nggak marah. Tadinya mau marah, Bu, mau teriak, akhirnya nggak marah. Terus ada lanjutan ayatnya, yang intinya apa? Ibaratnya, hendaknya di antara kalian itu saling memaafkan. Imam Ja'far As-Shadiq ingat ayat itu karena dibacain sama pembantunya. Baik, saya sudah menahan amarah dan saya memaafkan kamu. Pembantunya ngelanjutin ayatnya. Sesungguhnya itu Allah mencintai orang-orang beriman yang melakukan kebaikan. Akhirnya apa diomongin ayat itu? Wahai pembantuku, mulai sekarang kamu saya bebaskan, tidak jadi budak, dan ini hadiah buat kamu, dikasih pesangon. Kira-kira di detik itu kalau kita posisinya kayak Imam Ja'far As-Shadiq bisa nggak? Susah. Tapi saya berazam, ya Allah saya udah ngedenger kisah ini ya Allah dari guru saya ya Allah, dan saya wajib praktek itu. Kalau anak pertama saya praktek itu. Dan alhamdulillah sampai dengan detik ini 2022 ke 2015 saya ikhlas, saya ridho. Anak saya pertama namanya Ainur Rahmah, pandangan kasih sayang ya.
Dan saya bahagia, insya Allah mudah-mudahan itu semua jadi kabar gembira saya nanti di yaumil qiyamah. Ya. Dan seperti itulah didikan dari Rasulullah SAW kepada umatnya. Dan seperti itu kan. Jadi cara kalau kita mau sabar ada 2 poin. Maintenance perawatan alias pencegahan dengan perbaikan. Amaliyah di saat memang kita sudah tersentuh, tergores. Kalau maintenance itu agar kalau seandainya ada orang yang nyerang kita, ngomongin kita, nyakitin kita, itu kita hatinya tuh gak ngerasa tersakiti. Itu namanya maintenance. Tapi kalau sudah ngerasa tersakiti karena kita manusia biasa, lakukan yang tadi. Ya, insya Allah kita dikaruniakan kesabaran. Ya, syukron wallahu alam bisawab. Barangkali ada lagi, silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Rizky dan rekan-rekan sekalian, dari judul pembahasan kita adalah bahagia. Saya mengambil suatu penelitian atau suatu kesimpulan, ternyata gampang dan simpel untuk mendapatkan bahagia itu. Tidak perlu dengan segala macam yang mewah, harta yang banyak, rumah yang besar, mobil yang mewah, serta istri yang cantik. Saya pernah melewati hal-hal yang di antara yang saya sampaikan tadi. Ternyata bahagia itu juga tidak jelas. Namun mudah-mudahan istri saya nggak dengar. Saya hanya ingin bercerita bahwa ganti kalau sama walaupun Pak, walaupun istri saya dengar saya bahagia. Ini sharing saja. Siap, Masya Allah Pak. Saya setelah 3 atau 4 tahun yang lalu mengikuti kegiatan MTR, baru hari ini lagi hadir di acara yang seperti ini. Sedikit ilustrasi yang mungkin akan ada artinya juga bagi bapak-bapak, bagi diri sendiri dan bagi ibu-ibu yang lain. 4 hari yang lalu kalau nggak salah, atau saya katakan, ini istri saya sudah hijrah luar biasa, hijrahnya luar biasa, sehingga dia belajar mencari ilmu agama ini dimanapun dia ada. 3 hari yang lalu dia minta izin hadir ke suatu pengajian. Saya izinkan, walaupun pada saat itu saya juga mau pergi ke suatu tempat, namun lebih saya prioritaskan istri saya yang menggunakan kendaraannya supaya dia nyaman atau hadir di tempat tersebut. Kemudian muncul WA dari istri saya. WA-nya bunyinya, Pak agak terlambat pulang, karena acaranya memang agak terlambat mulainya. Oh ya, silakan saja, nggak apa-apa. Cuma saya ingatkan saja bahwa surga kamu itu bukan hanya di pengajian itu, tapi surganya itu ada sama aku, suamimu. Itu kira jawaban saya. Malamnya kita berdialog. Oh dia menyadari betul itu. Kemudian malamnya kita berdialog. Dalam dialog itu sedikit timbul friksi antara saya dan istri saya, sehingga nggak ada titik temunya. Akhirnya saya berpikir dengan pikiran saya, istri saya berpikir dengan pemikiran sendiri. Namun alhamdulillah Ustaz, malamnya pada saat saya tahajud, saya terus berdoa. Kemudian besok paginya saya melihat ada satu perubahan yang luar biasa. Di tengah-tengah kesibukan dia belajar agama, dia masih punya kesempatan untuk melayani saya, makan pagi dan yang lain-lain. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah saya mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa ini.
dari pelayanan yang hanya ditemani makan pagi, makan siang, makan malam, kan simple itu. Iya. Oh, kenapa beliau tidak bisa mengawani? Karena memang disibukkan dengan belajar agamanya. Selanjutnya, setelah saya merasa bahagia itu tadi malam pada saat saya tahajud, istri saya beberapa kali membujuk saya untuk hadir di acara ini, Ustaz. Saya bilang, udah, kamu aja ya, biar saya belajar agama dengan cara saya sendiri. Namun tadi malam pada saat saya sholat tahajud, setelah selesai antara rakaat, saya coba berzikir sebentar, tiba-tiba muncul seperti suatu bisikan yang membisikkan kepada saya, hai mulia abdi, kawal istrimu untuk hadir di pengajian. Ustaz, hari ini saya hadir. Ada sesuatu, maka saya bilang tadi bahwa bahagia itu simpel ternyata. Pada saat saya hadir duduk di sini, istri saya ada di sana, Ustaz. Allah, alhamdulillah. Dan saya melihat bagaimana dia melambai saya, bagaimana dia tersenyum, begitu bahagianya dia. Dan itu membuat saya juga bahagia, Ustaz. Kemudian saya tadi sambil mendengar ceramah, saya melihat kiri kanan, ternyata saya adalah orang yang paling tua yang bisa hadir di sini. Umur saya 65 tahun, Ustaz. Alhamdulillah. Artinya saya diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di tempat yang luar biasa ini. Dan ini bukan kebetulan. Saya yakin ini karena memang rencana Allah. Kesimpulan dari yang saya sampaikan ini adalah simple sebenarnya. Istri dan suami sama-sama belajar agama, namun harus saling melayani, harus saling membantu. Kemudian bicara yang bahagia tadi, tidak bicara bahagia dengan harta yang uang, mobil yang mewah, istri yang cantik. Ternyata hal-hal yang kecil ini juga bisa kita memberi kebahagiaan. Demikian mungkin istriku. Apa yang saya sampaikan ini tidak akan lebih mendekatkan kebahagiaan kita semua. Amin, Ya, amin, amin, amin. Mohon sedikit pandangan dari Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa namanya punten Pak? Pak Mulyadi. Istrinya siapa namanya? Mulia Abdi. Istri. Namanya siapa Ibu? Ibu Santi. Kita doakan semoga Bapak Mulia Abdi dengan Ibu Santi benar-benar dapat rumah tangga sehidup sesurga. Bahagia saat ini, sakinah, mawadah, warahmah, dan bisa berkumpul dengan imamnya ahli surga. Ya, pada Rasulullah, dan ibu bisa kumpul sama Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Khadijatul Kubro, ya, sama Siti Aisyah dan ibunda-ibunda kita lain, Ummul Mukminin. Insyaallah, amin. Saya tersanjung ya, masya Allah ya. Mohon maaf ya, Kang. Ini untuk anak-anak muda bagi kita. Ini bagi saya tamparan, mohon maaf. Ya. Kalau anak muda punya suami sama istri, kita nih punya suami atau istri, kok masih males ke masjid? Ini kita kudunya malu nih sama beliau berdua. 65 tahun, ya Allah. Jalan-jalannya bukan ke bioskop nonton Avengers, tapi ke masjid. Ya, saya cuma bisa mendoakan dan masya Allah, makasih Pak. Mudah-mudahan saya bisa seperti Bapak sama Ibu Santi, rumah tangganya harmonis, dan Ibu mudah-mudahan kalau memang dalam proses perbaikan hijrah, Allah selalu temani. Ya, cuman saya mau kasih satu hal oleh-oleh buat ke perempuan sebelum ke bapak-bapak. Mau nggak? Mau, tapi diamalin. Saya kasih kabar gembira kepada para wanita, tolong denger. Anda masuk surga itu syaratnya cuma 4. Yang lain nggak dilakuin nggak apa-apa, surga langsung. Mau nggak? Mau. Pertama, Anda sholat 5 waktu nggak boleh bolong. Kalau ada bolong wajib dikodok. Gampang nggak? Kalau nggak gampang berarti ada yang nggak sholat 5 waktu ini. Syarat pertama apa? Sholat 5. Yang kedua, Anda wajib puasa Ramadan, bukan puasa sunnah Senin Kamis atau puasa Daud. Cukup puasa Ramadan. Yang ketiga, wajib menjaga kehormatan.
kehormatan suami, kehormatan keluarga, kehormatan diri sendiri, pakai hijab wajib dijaga. Yang keempat, patuh dan taat sama suami. 4 ini dilakuin, surganya paling atas. Ya. Nggak usah sedekah banyak-banyak, nggak usah puasa Senin Kamis kalau seandainya nggak bisa. Cukup buat suami seneng langsung surga jawabannya. Enak apa enak? Tapi ada model-model istri itu yang hikmah sama suami nggak seneng, Bu. Kalau modelnya suami masuk surga susah, Bu. Ada perang, kudu ikut jihad. Indonesia diserang Belanda, jihad Hadratul Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, ya. Revolusi jihad, perangin Belanda, itu taruhannya nyawa nggak? Nyawa. Sekarang nggak ada perang, kudu kerja, capek, macet-macetan, sama bos sikut-sikutan, karena pengen nyari surga. Kalau nggak nafkahin ibu, masuk dosa mereka. Tapi ibu-ibu tuh enak, di rumah aja ya, seneng gitu tuh ya, ngelayanin suami. Apalagi bapak mulia, cuman pengen minta makan pagi, makan siang bareng, ya itu mah bukan permintaan, nikmat. Ya apalagi di sini barangkali ada pasangan muda atau yang belum nikah, nih ya, barangkali bisa ditiru kalau mau ditiru. 7 tahun pernikahan saya dari tahun 2015, saya sama istri itu selalu kalau makan tuh sampai dengan sekarang 1 piring berdua suap-suapan. Lah model-model zaman kita tuh mau romantis tapi suap-suapannya kalau pas lagi resepsi doang. Mau makan, cekrek, udah cekreknya selesai, udah nggak suap-suapan lagi. Betul apa betul? Romantis itu dicari. Dan perempuan tuh enak, masuk surganya jalur keromantisan. Beda dengan laki-laki, jalurnya jalur perjuangan. Ya karena nggak apa-apa, ini akang-akang kan punya otot yang gede, masa pengennya di rumah diem gitu tuh ya. Itu pesan buat ibu-ibu. 4 syarat masuk surga. Apa yang pertama? Yang kedua? 3? Keempat, ilmu yang lain, amaliyah yang lain, sunnah semua. Anda nggak haji, nggak umroh, nggak mampu, nggak apa-apa. Anda nggak bisa infak sodako, nggak apa-apa. Daripada infak sodako setiap hari 1 miliar, tapi suaminya nggak ridho, nyemplung neraka dulu, Bu, ngicipin digosok. Ya, kan patuh sama suami mah nggak bayar, betul. Nah sekarang pesan buat laki-lakinya, suami, ya, yang pinter, yang soleh, yang bager, ya, pesen buat kalian semua. Sebaik-baik Anda terhadap istri Anda, kata Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dan penyayang kepada keluarganya. Kalau sama istri itu disayang. Anda boleh di luar jadi ustadz, boleh kayak saya teriak-teriak. Tapi kalau udah di rumah, lemah lembut, romantis. Masa di masjid teriak-teriak sampai rumah, Assalamualaikum istriku, takut ya. Yang lembut, Assalamualaikum sayang. Ih Masya Allah mama ya cantik ya, Abi udah pulang jauh dari Bandung kok cantik ya, Bu. Seneng, coba dia ngomong cantik, seneng gak, Bu? Padahal sadar misalnya gak cantik. Cantik kok, Bu, cantik semua insya Allah. Yang lembut sama istri, karena kata Rasulullah, sebaik-baik kita adalah yang paling baik dengan keluh. Yang kedua, ya, kalau ada seorang istri mau dekat sama Allah, belajar ilmu agama, sebisa mungkin sebagai suami support. Ya, mungkin pelayanan kepada Anda berkurang, tapi ingat, istri Anda itu sedang pengen dekat sama Allah, yang menjadi sebab abadi kebahagiaan dengan Anda di akhirat. Jadi jangan sampai kayak kutub utara sama kutub selatan. Perempuannya nggak mau hikmah sama suami, padahal itu kewajiban, dia pengen yang ngaji aja padahal sunnah. Suaminya nggak mau dukung istri untuk belajar, pengennya wajib sama dia. Ini nggak enak. Ya. Tapi yang paling pinter adalah, yang paling pas adalah istrinya utamain hikmah, suaminya dukung ngaji. Wah ini pasangan dunia akhirat. Ya. Karena dengan ilmu lah rumah tangga kita bisa bahagia. Banyak rumah tangga nggak bahagia itu curhat ke saya itu ya karena apa? Kesalahpahaman. Dan kesalahpahaman itu datangnya dari apa? Nggak paham-paham karena nggak punya ilmunya. Entah salah paham, nggak bisa komunikasi, nggak ngerti ilmu parenting, nggak ngerti bahasa cinta dan lain sebagainya. Yang ketiga buat suami, Anda adalah imam keluarga, maka jadikanlah makmum Anda tetap berbakti kepada orang tuanya.
Ini fatal ini. Ada orang yang udah punya istri, istrinya dikurung di rumah, nggak boleh silaturahim sama orang tuanya, neraka. Ya. Hak orang tuanya istri emang kalah dengan hak kita sebagai suami. Tapi kewajiban istri kepada orang tuanya tetap wajib sampai kapanpun juga. Maka sehebat-hebat suami adalah yang ngomong seperti ini kepada istrinya. Wahai istriku, kamu sekarang adalah makmumku. Mau kemanapun kamu, wajib izin kepada saya. Ya. Tapi kalau kamu mau berbakti sama orang tua, kapanpun itu, saya siap izinkan. Nah, gitu keren. Soalnya ada kitab pembahasan ulama, Uqdul Dulijen kalau nggak salah. Itu salah baca kitab. Kitabnya bahasanya benar, tapi pemahaman yang disampaikan kepada masyarakat salah. Jadi ada suatu ketika seorang wanita ditinggal suaminya. Suaminya berkata, istriku, selagi aku belum sampai sini, jangan terima tamu siapapun dan kamu nggak boleh keluar rumah. Istrinya solehah, ya. Tahu-tahu keluarga istrinya datang, kakak atau adiknya, misalnya, kakak, ada apa? Itu ibu lagi sakaratul maut, kak, mau meninggal, nyariin kakak. Pulang kak, pulang, dicari sama ibu. Nangis dia. Tapi wahai adikku, saya nggak bisa keluar rumah ini, dilarang sama suami saya. Ya. Akhirnya balik lagi keluarganya, dijemput lagi dengan keluarga yang lain. Tetap kekeh istrinya nurut sama suami. Ya, nurut sama suami. Sampai akhirnya suaminya pulang. Dan suaminya tahu ternyata dia tuh, istrinya itu, disuruh untuk ke rumah orang tuanya. Tapi ternyata sudah telat, orang tuanya sudah meninggal. Nah, dikatakan istri tadi tuh masuk surga karena patuh terhadap suami. Hebatnya kepatuhan sama suami, padahal nggak bisa ketemu sama orang tua. Tapi begitu ketemu di masyarakat, pemahamannya jadi berbeda. Oh, suaminya seneng. Tuh, lihat, baca kitab itu. Kamu tuh harus nurut sama saya. Kalau orang tua nyuruh tuh nggak usah nurutnya sama saya. Bukan gitu ceritanya. Ya. Padahal mohon maaf, kalau si suami ini juga tahu bahwasannya istrinya dibutuhin sama dengan keluarganya, pasti diizin. Cuman kan zaman dulu kan nggak punya WhatsApp, Pak. Masa pakai burung merpati, cari suami saya, izin. Nggak bisa. Tapi ini juga ada nih. Jadi suami itu harus izinin kalau seandainya urusan mau berbakti sama orang tua. Tapi seorang istri yang patuh terhadap suami, mohon maaf, sampai dengan hal mubah sekalipun, itu pahalanya lebih gede daripada Anda puasa sunnah Senin Kamis. Bener tuh. Coba puasa sunnah Senin Kamis, lapar nggak? Lapar. Mau makan seblak nggak bisa kan? Nggak bisa. Anda cukup disuruh kayak gini nih, suami lagi duduk. Sayang, sini deh duduk. Mau apa sih ya? Udah duduk aja. Duduk itu kan hal yang mubah ya, bukan wajib, bukan Tapi Anda duduk patuh terhadap suami, itu pahala duduk Anda di samping suami Anda itu lebih besar daripada pahala puasa sunnah. Karena perintah suami Anda, berarti Anda taat sama suami Anda. Puasa sunnah adalah hukumnya sunnah, nurut sama suami Anda hukumnya wajib. Tapi suami juga jangan iseng-iseng ya. Yang itu kamu berdiri tuh di ujung tembok sana. Mau ngapain? Udah nurut aja. Wah, ini kalau ada ketemu yang suami model gitu, panggil saya ya, saya mau notok, kurang kerjaan gitu. Jadi insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan di sini yang rumah tangga selalu bahagia romantis. Ya, amin ya. Bahagia karena Allah, saling mencintai karena Allah. Ya, wallahu alam bisawab. Mungkin itu, Pak. Ya. Barangkali akhwat kalau ada pertanyaan satu lagi. Akhwat ada yang mau bertanya? Sana Kang Irgi, barangkali ada. Tuh, ada yang mau bertanya. Jam setengah 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tika, Ustaz, yang kemarin ikut kelas Ustaz. Oh, Masya Allah. Ya. Ustaz, mungkin ini juga saya nggak tahu sangat penting atau enggak. Saya penasaran karena memang pernah kejadian. Tadi kan kata Ustaz kalau kita digibahi oleh orang, beliau mentransfer pahalanya kepada kita. Tapi seandainya kalau yang menggibahi kita ini non Muslim, Ustaz, itu seperti apa? Apakah masih sama? Atau seperti apa? Mungkin itu aja Ustaz yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau digibahin sesama muslim kan dapat pahala ya.
Yang ngirim pahalanya, yang gibahnya akhirnya bangkrut tuh nanti di akhirat. Lah kalau seandainya orang non muslim gimana, dapat pahala atau enggak? Minimal kalau seandainya nggak dapat pahala dari mereka, wallahu alam bisawab, teteh dapat pahala kesabaran. Ya. Karena kita wallahu alam bisawab ya, karena orang-orang non muslim itu ya teman-teman semua kebaikan di dunianya itu dibalas sama Allah. Tapi dibalasnya cuma di dunia, bukan di akhirat. Ya, jadi kalau seandainya ada non muslim baik di dunia, itu Allah juga maha adil, mereka dibalas kebaikan sama Allah. Tapi itu cukup di dunia. Karena Allah nggak mau ngasih kebahagiaan itu nanti masuk surga, nggak mau. Ya. Kalau seandainya orang Islam di dunia dapat, di akhirat dapat. Mungkin itu teh ya. Masya Allah, mudah-mudahan mau non Muslim kek, mau Muslim kek, tujuan kita mah sabar aja biar bahagia. Wallahu alam bisawab. Cukup? Ya, awatnya ada lagi, biar dua-dua. Cukup ya? Ada lagi kayaknya. Udah, Ustaz Tirgi? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Rizky yang telah menjawab pertanyaan dari ibu, bapak, dan kakak semuanya. Terima kasih juga atas pertanyaannya dari kemudian bapak Mulyadi Abdi, kemudian juga dari PP. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Mungkin itu saja kajian siang hari ini yang dapat disampaikan oleh guru kita. Mohon maaf kami dari panitia apabila kurang dalam pelayanannya. Kemudian semoga silaturahim ini, kajian ini insya Allah sama-sama kita doakan, dan insya Allah rutin setiap bulannya. Jadi insya Allah semoga bisa hadir kembali dan tutup dengan doa dulu Ustaz. Doa dulu kita. Insya Allah doa terlebih dahulu akan disampaikan oleh Ustaz Rizky. Baik, rekan-rekan sekalian, Akang Teteh, Bapak Ibu, sama-sama kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki tempat ini, memiliki bumi ini, memiliki hamparan langit yang luas tanpa tiang. Allah Maha Agung, Allah Maha Tinggi, dan apapun hajat teman-teman yang menurut teman-teman besar, mudah bagi Allah untuk mengabulkan. Apabila teman-teman memiliki masalah yang tidak bisa diselesaikan dan rumit untuk diselesaikan secara logika, maka Allah bisa menyelesaikan dalam hitungan detik itu juga. Maka kita memohon kepada Allah yang Rahman, yang Rahim, khusyuk, hatinya hadir. Kita bermunajah bukan kepada makhluk, kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama istighfar dulu 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Irhamna ya Allah wa la tu'adzibna, wansurna wa la tahzulna, wa'afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa'athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana, ya Allah yang saat ini sedang menyaksikan kami di Masjid Al-Latif ya Allah, maka seperti nama masjid ini Latif ya Allah, maka latifkanlah hati kami ya Allah, lembutkanlah hati kami ya Allah. Pandang kami semua di sini dengan pandangan kasih dan sayang-Mu ya Allah. Ampunilah segala hilaf kami, kesalahan kami, dosa-dosa kami, kemaksiatan kami ya Allah. Ganti kelalaian yang sampai dengan saat ini kami masih lakukan dengan ketaatan kepadamu ya Allah. Kubur segala kemaksiatan itu ya Allah, dan ganti dengan ketaatan kepadamu ya Allah. Ganti kelalaian itu ya Allah dengan zikir kepadamu ya Allah. Angkat kami ya Allah kepadamu dengan kasih dan sayangmu ya Allah. Kami hanya butuh penilaian darimu ya Allah. Maka tenangkanlah hati kami apabila kami diselisihi, difitnahi, digibahi oleh orang lain ya Allah. Karena yang kami cari adalah ridhamu, yang kami cari adalah penilaianmu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, sungguh Engkau mengetahui dosa kami sebesar gunung ya Allah. Pundak kami berat untuk menanggung dosa-dosa kami yang kami takut bawa sampai dengan padang mahsyar nanti ya Allah. Tapi kami tahu ya Allah, walaupun dosa kami besar, dosa kami banyak, namun pengampunanmu lebih besar daripada itu semua ya Allah. Maka kami saat ini memohon kepadamu ya Allah
dengan menengadahkan tangan kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin. Wahai Zat yang Maha Kasih dan Maha Sayang ya Allah, di saat kami keluar dari masjid ini ya Allah, maka tuntaskanlah, enyahkanlah, hilangkanlah segala dosa dan gundah gulana kami ya Allah. Dan apabila di antara kami saat ini ya Allah yang memiliki hajat ya Allah, maka kabulkanlah hajat mereka ya Mujibas Sailin. Sungguh Engkau Maha mengabulkan. Silakan teman-teman yang punya hajat diungkapkan di dalam hati teman-teman semua, difikirkan dalam hati teman-teman semua, difikirkan dalam isi kepala teman-teman semua, karena saat ini Allah sedang melihat kita semua. Ya Allah, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah yang saat ini ada di fikiran dan hati teman-teman kami ya Allah. Sungguh Engkau lebih tahu daripada kami ya Allah, dan sungguh hanya dengan pertolongan-Mu hajat mereka bisa terkabul ya Allah. Apabila hajat mereka adalah terselesaikannya masalah mereka, terbebaskannya mereka dari riba, terselesaikannya hutang-hutang mereka ya Allah, sungguh Engkau Maha Kaya untuk menutup itu semua. Sungguh kekayaan-Mu bisa membantu mereka semua. Sungguh pertolongan-Mu bisa menolong mereka semua ya Allah. Jangan jadikan kesulitan mereka yang mereka hadapi di dunia malah menjadi jauh dari Engkau ya Allah. Karena kami mau ya Allah, susahnya kami, mudahnya kami, sulitnya kami, lapangnya kami tetap dekat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Muqallibal Qulub, wahai Zat yang membolak-balikan hati kami, tetapkan hati kami dalam iman Islam ya Allah. Dan panjangkanlah umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Panjangkanlah umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Dan karuniakan kecintaan yang besar di hati kami kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahkan lisan kami mudah bersolawat, mudahkan jasad kami melakukan sunnah-sunnahnya ya Allah, karena kami ingin menjadi kekasih-Mu sepertinya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana. Dan ya Allah, kami memiliki orang tua ya Allah. Ada di antara kami orang tuanya yang saat ini masih ada, maupun ada di antara kami yang orang tuanya saat ini sudah tiada ya Allah. Maka kami mohon kirimkan pahala majelis ilmu ini kepada orang tua kami ya Allah. Apabila orang tua kami saat ini ada yang masih ada ya Allah, panjangkanlah umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Bahagiakanlah hidupnya di dunia ya Allah. Dan apabila ada di antara mereka ya Allah yang orang tuanya sudah wafat ya Allah, maka jadikanlah barzahnya menjadi taman surga sebelum taman surga sesungguhnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, sungguh tiada yang mustahil apabila Engkau kabulkan, tiada yang mustahil bila Engkau inginkan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, setelah Engkau memanjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah, jangan Engkau panggil kami ya Allah. Jangan Engkau panggil kami dalam keadaan kami masih dalam bermaksiat kepadamu ya Allah. Kami takut mati dalam keadaan su'ul khotimah ya Allah. Kami takut di saat kami mati sedang bermaksiat. Kami takut kami mati di saat kami sedang menyakiti orang lain. Kami takut kami mati di saat zalim kepada sesama kami ya Allah. Namun matikanlah kami ya Allah di saat kami sedang sujud dalam salat-salat kami. Matikanlah kami di saat sedang membaca Al-Quran. Matikanlah kami di saat sedang berzikir dan bersalawat. Matikanlah kami di saat kami sedang mensyiarkan Islam. Matikanlah kami di saat kami sedang berbuat kebajikan kepada sesama kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ganti semua keharaman dengan kehalalan ya Allah. Dan jaga guru-guru kami yang saat ini ya Allah terus berjuang di jalan-Mu ya Allah, yang membuat kami kenal dengan-Mu dan kekasih-Mu Sayyidina Muhammad. Kabulkanlah segala hajat dakwahnya dan berkahilah segala hidupnya ya Allah. Dan matikanlah kami semua di sini ya Allah dalam keadaan iman ya Allah. Mati dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ya Allah. Dan izinkan ya Allah kalimat yang terakhir kali kami ucap di dunia ini ya Allah, dari hati dan lisan kami adalah kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kurang lebihnya mohon maaf, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya, kepada ibu bapak. Semoga langkah kaki dari rumah, perjalanan roda, tetesan bensin dan harta yang dikeluarkan Allah ganti dengan yang lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita cukupkan ya. Alhamdulillah. Sama-sama di sini. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.